Saya kagak ngerti saya. Yang jelas saya tanya ke anak saya, itu semuanya beritanya hoak, itu aja. Aku nggak ngapa-ngapain, kerjaan aku cuma pilates, makan, bikin konten. Tolong loh bedain mana yang oknum, mana apa yang aku lakukan. Aku ada yang orang nggak. Tolong bedain mana oknum, mana fans, mana haters. Tolong lah, kita kan udah di zaman sekarang bisa baca mana yang benar, mana yang salah. Terima kasih. Saya sedang mencari istilahnya siapa yang menyebarkan fitnah-fitnah begini. Kalau seandainya saya ketemu memang sengaja dia ingin menjatuhkan anak saya, ya ini tidak tertutup kemungkinan tentu kita akan melangkah ke hukum, tidak tertutup kemungkinan. Isu perselingkuhan yang dilakukan Aziza Shalsa benar-benar tengah menjadi perbincangan di media sosial, setidaknya baru-baru ini. Bagaimana tidak, bagai bola panas yang menggelinding liar, skandal perselingkuhan yang tersebar luas di media sosial itu sampai menyeret-nyeret nama bintang-bintang besar dunia hiburan tanah air. Mulai dari Salim Nauderer, Satria Ananta, hingga Fujianti Utami atau yang akrab disapa Fuji. Layaknya Aziza, nama-nama itu pun ikut dikait-kaitkan dengan segala tudingan yang begitu keji. Lantaran menggambarkan bahwa seolah-olah kehidupan mereka begitu glamor dan cenderung hitam. Sontak saja, Haji Faisal selaku ayah dari Fuji langsung angkat bicara dan mengklarifikasi bahwa segala tudingan yang ditujukan pada sang putri adalah berita bohong belaka. Lantas, benarkah Haji Faisal siap membawa penyebar kabar burung ini ke ranah hukum? Serta, apa kata Haji Faisal menyaksikan Fuji yang terus dikait-kaitkan dengan berbagai permasalahan? Saya kagak ngerti saya. Yang jelas saya tanya ke anak saya, itu semuanya beritanya hoak, itu aja. Ya itu tidak benar, itu hanya fitnah itu. Ya gimana tidak, terganggu juga lah kita banyak sedikit. Tapi terganggu banget sih enggak ya, tapi kurang pas ya, kurang pas. Dan saya sedang mencari istilahnya siapa yang menyebarkan fitnah-fitnah begini. Kalau seandainya saya ketemu memang sengaja dia ingin menjatuhkan anak saya, ya ini tidak tertutup kemungkinan tentu kita akan melangkah ke hukum, tidak tertutup kemungkinan. Karena udah kebablasan ini, terlalu jauh dia. Aku nggak ngapa-ngapain, kerjaan aku cuma pilates, makan, bikin konten. Tolong loh bedain mana yang oknum, mana apa yang aku lakukan. Aku ada yang orang nggak. Tolong bedain mana oknum, mana fans, mana haters. Tolong lah, kita kan udah di zaman sekarang bisa baca mana yang benar, mana yang salah. Terima kasih. Disclaimer untuk fansnya Fuji, iya merembetnya sampai ke Fuji, sampai ke Torik, semuanya di-spill di akun sebelah. Kalian siapin aja mental, gue yakin kalian akan marah banget ketika mendengar berita tersebut. Kan banyak sekali yang dihubung-hubungkan dengan Fuji, hal-hal kecil bagi saya sih sejauh tidak menyebabkan jatuhnya nilai atau membawa-bawa jatuhnya anak saya, mungkin bagi saya tidak terlalu berat. Tapi kalau seandainya sudah menyebabkan rusaknya nama anak saya, tentu saya nggak suka. Mengganggu pekerjaan tentu tidak ya. Fuji sampai sejauh ini hanya menganggap ya udahlah orang iseng aja. Memang dianggap seperti itu. Tapi saya selaku keluarga, selaku orang tua ya tersinggung dong. Ya anak saya dianggapnya karena berita itu berita fitnah, berita bohong, ya dia cuek aja dia. Ini karena Fuji kan lagi ngetren ya. Tren lah atau gimana istilahnya. Saya juga nggak ngerti ya. Apa aja persoalannya selalu disangkut pautkan dengan Fuji. Ya kalau seandainya hal itu membawa keuntungan sih bagi saya sih saya kan no problem aja saya, tapi jangan menjatuhkan anak saya. Nah ini yang disayangkan. Jadi siapa yang berselingkuh, siapa yang apa, kok anak saya yang dibawa-bawa. Kalau menyebabkan akan menjatuhkan nama anak saya, ya janganlah seharusnya. Dan dalam persoalan ini kalian tanyakan ke saya merasa nggak ada sangkutnya sama Fuji. Apapun kasus dan apapun permasalahannya, pasti Fuji yang kena batunya. Itulah yang ditulis Fuji, menyaksikan namanya lagi-lagi ternoda dengan tudingan yang belum tentu kebenarannya. Hal itu pun begitu terasa ada benarnya. Bagaimana tidak, dalam serangkaian spekulasi liar yang tersebar,
Fuji dituding mengetahui kabar dugaan skandal perselingkuhan Aziza dengan Satria Ananta. Dan tak tanggung-tanggung, hal itu bahkan diduga menjadi polemik besar yang membuat hubungan persahabatan mereka berdua menjadi renggang. Menariknya, ada pula segelintir oknum netizen yang menyebut-nyebut kedekatan mereka renggang lantaran Aziza memilih Alia sebagai bridesmaid-nya. Entah apa yang sebenarnya terjadi hingga kini masih menjadi misteri. Lantas, seperti apa pandangan psikolog tentang unggahan Fuji itu? Serta bagaimanakah pula Haji Faisal menanggapi beragam spekulasi tentang kerenggangan persahabatan Fuji dan Aziza? Fuji saya nggak mengerti saya. Ya dulu kan baik-baik aja. Saya kurang tahu juga, saya nggak tepat juga saya jawab. Ya. Sayang kalau soal pergaulan, soal hubungan dia dengan siapa tadi? Aziza. Saya ya kalau nggak salah saya dulu kan, tapi saya kurang pasti ya. Mending kamu tanya sama dia. Yalah. Kasih bunga, kasih beruang. Taha, lu nggak mau ngasih gua apa-apa, Taha? Ya, gue kasih. Ya lihat dong, itu ngapain sih dia? Kasih apa nih? Ya tiap orang kan pastinya memang punya hak ya. Mungkin emosi atau apa ya, ada dorongan-dorongan yang membuat dia lalu menampilkan postingan-postingan yang mungkin sebagai balasan gitu ya dari postingan sebelumnya. Namun pastikan kembali gitu. Karena kembali lagi jangan sampai apa yang lalu ditampilkan, balasan sikap tersebut pada akhirnya justru membuat masalah baru, membuat konflik baru yang tujuannya tidak akhirnya malah menyelesaikan tapi memperlebar masalah. Nah, ini kan nantinya justru merugikan, apalagi kalau memang selama ini penghidupannya memang bersumber dari media sosial gitu. Jangan sampai nanti akhirnya menjadi bumerang ke diri sendiri. Seharusnya hal-hal seperti ini janganlah disangkut pautkan dengan Fuji. Makanya siapa yang berselingkuh kok sedikit-sedikit nama Fuji dibawa juga. Kalau dalam hal yang menguntungkan bagi saya sih oke. Tapi kalau dalam hal yang akan menyebabkan rusaknya nama seseorang, apalagi kan anak saya itu kan punya orang tua seperti saya. Jadi saya sedih dan kecewa mendengar dan membacanya. Tentu saya rasanya nggak melangkah ke hukum kurang pas. Melangkah saya ke hukum, ya otomatis ada yang saya kasihan nanti. Tapi memang semuanya sedang saya pelajari juga. Tetap saya pelajari. Sudah konsultasi? Mungkin di anak saya tidak masalah, tapi di kami selaku keluarga tentu kurang nyaman di kami. Sedang saya pelajari baru dalam tingkat saya pelajari. Kalau belum dapat saya sebagai pijakannya yang kuat, tentu saya nggak mungkin sembrono saja, tentu tidak. Itulah yang saya sayangkan. Semuanya disebut pautkan dengan Fuji, ada apa sih? Sekali lagi saya ulangi, kalau hal-hal yang bisa menguntungkan kepada seseorang dan menguntungkan kepada anak saya, oke, bagi saya sih enggak terlalu bermasalah. Tapi kalau sudah akan menyebabkan kerugian nama di anak saya, kurang pas rasanya. Hargai jugalah kami ya, hargai jugalah anak saya. Gejolak-gejolak atau emosi yang ada di dalam diri seseorang kan sejatinya memang orang tersebut yang paham gitu ya. Kita cuma bisa menerka-nerka kira-kira apa sih yang dia rasakan sampai dia lalu menampilkan hal tersebut gitu. Cuma baiknya memang harusnya hati-hati gitu. Jangan sampai pada akhirnya niat baik atau tujuan baik lalu disalahartikan yang pada akhirnya justru menjadi masalah, menjadi sumber bumerang yang pada akhirnya menyulitkan dirinya sendiri gitu ya, mendulang permusuhan baru gitu. Padahal sejatinya media sosial ini menjadi sarana yang harusnya bisa mengedukasi. Di lain sisi, terbongkarnya beragam spekulasi soal perselingkuhan Aziza diketahui juga menyeret nama Thorik Halilintar. Dalam potret tangkapan layar yang tersebar, seorang netizen diduga mengumbar seluruh keburukan Thorik, serta alasannya mengakhiri hubungan dengan Fuji. Parahnya, nama Thorik juga disorot karena beredarnya potongan video di mana dirinya berselfie dengan Aziza di pernikahannya kemarin. Aziza yang begitu dekat dengan Thorik saat berfoto dinilai kurang etis oleh netizen. Sontak saja, Alia Mas Said pun bereaksi dan menyuarakan keluh kesah hatinya melihat sang suami dicerca habis di media sosial. Saya jarang mau menanggapi berita tidak benar di luar sana, tapi ini sudah menyangkut nama suami saya dan saya merasa sangat terganggu dengan berita hoax yang sedang ramai.
Alhamdulillah, saya dan suami saya bahagia lahir maupun batin. Gak ngerti lagi kenapa namanya dibawa-bawa, padahal suami saya gak ada sangkut paut dan jauh dari berita hoax yang sedang dibicarakan. Tulis Alia. Lantas, efektifkah klarifikasi yang dilakukan Alia dalam membersihkan nama sang suami? Kalau ditanya seberapa efektif klarifikasi yang dilakukan untuk kasus-kasus yang ramai, apakah bisa meredam spekulasi dan fitnah di media sosial? Ya, setiap klarifikasi yang dilakukan tentunya akan menimbulkan pro kontra, tentunya akan ada yang mendukung dan mungkin tetap ada yang menghujat, ya. Tinggal kita melihat saja sebenarnya apa yang terbaik yang bisa dilakukan, karena mungkin ditakutkan juga kalau memang tidak melakukan klarifikasi, isunya akan semakin liar, tidak bisa diisolasi, makanya perlu dilakukan klarifikasi. Tapi ini kan menjadi sebenarnya kasusnya kan ranah pribadi, ya. Saya sendiri sih tidak sepakat untuk terus menggunjing, mengangkat-angkat isu-isu yang bersifat ranah pribadi ke ranah publik. Jadi ya terserah yang mengalami sih. Kalau buat saya itu adalah hak mereka, karena ini adalah ranah pribadi mereka dan tentunya ini bukan untuk konsumsi publik sebenarnya, walaupun mereka seorang figur publik. Selalu saya berhati-hati, selalu saya sampaikan dan saya menganjurkan agar selalu berhati-hati, baik dalam bergaul ataupun dalam apa saja, selalu. Mudah-mudahan dia tidak lupa diri, harapan saya seperti. Percaya gosip deh, jangan percaya gosip deh. Kalian tuh emang SDM rendah ya. Dikasih gosip sedikit dimakan, dikasih ini sedikit dimakan, belum tentu benar dimakan. Memang kalian nih ya, tak kalau dibilangin kalian bodoh, kalian nggak terima. Tapi kalau katanya langsung ditelan sama kalian, udah mulai tuh semuanya tuh komentar tuh. Kayak yang udah kaya gitu komentarin orang. Kalau gue ngomentarin orang nggak apa-apa, gue kaya. Ya makanya katanya udah diposting oleh dia, katanya bingung saya kan. Nanti dengar lagi katanya orang di sana, kata orang di sana. Waduh, enggak kan tuh gitu ceritanya kan. Makanya kita melangkahnya awal-awal ini kita pelajari dulu. Ya kan selama ini kan nggak ada masalah yang terlalu terlalu berat. Dan bukanlah anak saya, kami orang benar selalu orang paling benar, kami enggak juga. Banyak juga salah, banyak juga kekurangan kami, banyak juga kelemahan kami. Tapi selalu kami ada juga kontrol diri. Anak saya juga begitu, ada juga kontrol dirinya kan. Enggak loh dia benar aja semuanya enggak ada kelemahan, enggak mungkin. Namanya orang hidup ya. Tapi enggak seperti itulah, enggak seperti yang diceritakan postingan orang itu. Orang enggak bertanggung jawab. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar, Aziza Shalsa sendiri sudah buka suara. Dan walaupun masih terasa sumir, masyarakat telah mendapatkan sebuah konfirmasi langsung bahwa sejatinya segala yang tersebar luas di media sosial tidaklah benar. Pasalnya, Arhan dan Aziza sendiri sudah mengaku kalau pernikahan mereka masih baik-baik saja. Dan apapun yang ramai dibicarakan hanyalah isapan jempol belaka. Yang jelas anak ini terus tumbuh, terus berkembang, dan terus memberikan yang terbaik bagi bangsa negara. Itu yang paling penting yang saya minta dari Arhan. Apa yang dilakukan Arhan ini merupakan sebuah langkah yang ya bisa disebut bijak, ya, karena dia bisa mengklarifikasi dengan postingan tersebut. Bagaimanapun seorang suami tentunya sangat manusiawi, memiliki naluri untuk melindungi rumah tangga, melindungi anggota keluarga termasuk istrinya. Jadi wajar sih Arhan melakukan postingan tersebut. Ya saya tidak akan menduga-duga sebenarnya kasus ini seperti apa. Cuman sebagai seorang kepala keluarga, wajar sekali Arhan memposting hal tersebut. Tapi ngomongin efektif atau tidaknya ya belum bisa dipastikan karena memang isunya ini belum jelas juga mau ke arah mana. Dan saya rasa Arhan sudah paham soal itu kan, bulian dan cacian
dari netizen kan bukan hanya sekarang. Kan kita tahu netizen Indonesia maha benar. Apa aja orang bikin kesalahan kan, satu kesalahan bisa melupakan 1000 kebaikan. Menurut saya nggak usah dipedulikan. Arhan fokus saja terus membela timnas. Pratama Arhan itu kan salah satu punggawa timnas ya. Takutnya sih imbasnya ke permainan di timnas gitu. Terus perihal kasusnya ya yang lagi ramai dibicarakan, mudah-mudahan sih itu hoax ya atau nggak bener lah ya. Karena sayang banget mereka baru jalanin usia pernikahan 1 tahun, tiba-tiba muncul kabar kalau istrinya tuh si Aziza itu melakukan hubungan yang lagi ramai dibicarakan gitu. Mudah-mudahan istrinya sih kabar itu nggak bener lah ya. Soalnya lagian gue udah lihat juga tadi kalau si Aziza tuh sempat posting hubungan kita baik-baik aja gitu. Nah mudah-mudahan itu bener gitu. Lalu kalau andai kata memang itu bener ya, pasti itu akan membuat jutaan fans timnas Indonesia akan kecewa. Karena gue juga udah ngelihat beberapa akun-akun sepak bola juga mendukung banget Arhan untuk stay strong Arhan, tetap kuat gitu, kami ada di belakangmu gitu. Ya pasti kalau emang bener itu beritanya, pasti akan kecewa banget fans-fans timnas Indonesia gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.